Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Melinda Fitratul Munirah. Pada video saya kali ini saya akan membahas suatu materi terkait dengan suatu bentuk geometri, yaitu transformasi. Langsung saja kita masuk ke apa saja yang akan saya bahas pada video saya kali ini. Ada 4 yang akan saya bahas pada materi transformasi ini. Yang pertama yaitu translasi, yang kedua adalah refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Masuk ke bagian yang pertama yaitu translasi. Translasi atau pergeseran merupakan salah satu jenis transformasi yang memiliki tujuan untuk memindahkan semua titik pada suatu bangun dengan jarak dan arah yang telah diketahui. Translasi bisa dilukiskan pada suatu koordinat kartesius jika kita telah mengetahui arah dan seberapa jauh bangun tersebut bergerak baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk nilai yang telah ditentukan pada A dan B, yakni translasi AB memindah setiap titik P, X, Y atau suatu titik P dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen X dengan X plus A, Y plus B. Translasi dapat dituliskan atau disimpulkan sebagai berikut. Kurang XY menjadi X plus A, Y plus B. Perhatikan gambar di sampingnya untuk sebagai contoh dari translasi sendiri. Ada gambar di samping ini menunjukkan suatu segitiga A, B, C yang dilakukan transformasi bentuk translasi secara horizontal ke arah kanan dengan jarak yang kita ketahui. Menghasilkan suatu bayangan dengan sebuah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jarak antara titik B ke titik B aksen menghasilkan garis lurus yang begitu pula dengan titik yang lainnya. Jadi titik A aksen dengan A ini sendiri juga menghasilkan jarak yang sama dengan titik B dan B aksen, begitu pula dengan titik C dan C aksen. Lanjut ke bagian yang kedua yaitu refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda atau bayangannya pada cermin datar. Sifat bayangan yang terbentuk dari pencerminan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan tersebut memiliki bentuk serta ukuran yang sama dengan bangunan yang dicerminkan, jadi tetap tidak berubah menjadi mengecil atau membesar. Yang kedua yaitu jarak antara bayangan ke cermin sama dengan jarak benda yang dicerminkan. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangunan aslinya. Bisa dilihat pada contoh gambar ya. Gambar di samping ini menunjukkan sebuah refleksi yang dilakukan pada bangun A, B, C, D, E pada garis M. Garis M ini sendiri sebagai cermin. Ruas garis yang menghubungkan titik-titik dan bayangannya saling tegak lurus terhadap garis M. Garis M disebut garis refleksi dari bangun A, B, C, D, E dengan cerminan bangunnya yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen. Dilihat dari gambar bahwa titik E berada pada garis refleksi sehingga mengakibatkan jarak antara titik A ke titik A aksen sama dengan A. Dilihat dari gambar tersebut ya, titik E ini berada pada garis refleksi sehingga mengakibatkan jarak antara titik A ke garis M sama dengan A aksen ke garis M. Begitu pula dengan titik-titik yang lainnya yaitu B ke titik M sama dengan B aksen ke titik M dan seterusnya. Jadi jarak antara bayangan dengan benda aslinya ke garis refleksi sendiri itu harus sama untuk melakukan suatu
transformasi bentuk refleksi ini. Selanjutnya masuk ke bagian yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran adalah salah satu bentuk transformasi yang memutar semua titik pada suatu bentuk geometri sehingga sudut dan arah tersebut berpusat pada suatu titik pusat. Titik tetap ini disebut dengan pusat rotasi. Besar suatu sudut pada bayangan benda yang dirotasikan haruslah sama, dan besar sudut tersebut biasa kita sebut sebagai sudut rotasi. Bisa dilihat contoh perlakuan transformasi pada bangun trapesium ABCD di samping. Rotasi dari bangun ABCD tersebut memiliki pusat rotasi yaitu R. Besar sudut yang dihasilkan dari rotasi bangun tersebut sama, yaitu ARA aksen, dan BRB aksen, CRC aksen, dan DRD aksen. Sama, jadi sudutnya itu harus sama ketika dilakukan transformasi tersebut. Sekarang titik P diletakkan pada bangun ABCD tersebut, sehingga menghasilkan bayangan titik P tersebut kepada bangun A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen menghasilkan bayangan sebagai titik P aksen. Sudut yang dihasilkan oleh titik P yaitu PRP aksen disebut sebagai sudut rotasi. Kondisi yang dihasilkan oleh rotasi sendiri tergantung kepada arah putarnya. Jika arah putarnya searah jarum jam, maka sudut putarnya itu positif, sedangkan jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudut putarnya itu negatif. Ukuran dari bangun asli dengan bangunan yang setelah direfleksikan haruslah sama atau kongruen. Jadi besar setiap sudut panjang sisi dari bangun asli dan bayangannya itu harus sama. Selanjutnya masuk ke bagian yang ketiga, yaitu dilatasi. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala terbesar K. Faktor skala tersebut menentukan apakah dilatasi yang kita lakukan tersebut mengalami pembesaran atau pengecilan pada suatu bentuk geometri. Bentuk umumnya, jika suatu bentuk geometri digambarkan pada suatu koordinat XY dengan faktor skalanya adalah K, maka akan menghasilkan koordinat dalam kurung Kx, Ky menghasilkan K dikali X, K dikali Y. Yang mana ketika K lebih dari 1, maka dilatasi tersebut menghasilkan suatu pembesaran. Jika K lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka dilatasi yang dilakukan akan mengakibatkan suatu pengecilan pada bentuk geometri tersebut. Ketika kita melakukan pembesaran atau pengecilan suatu bangun, maka pusat dari dilatasi tersebut dapat berada di dalam, di luar, atau berada pada tepi bangun yang kita dilatasikan tersebut. Bisa dilihat pada gambar tersebut ya. Kita memiliki segitiga ABC dengan siku-siku di B, dengan titik A berada pada sumbu X dan titik C berada pada sumbu X dan titik A berada pada sumbu Y. Pada gambar segitiga ABC tersebut, kita melakukan dilatasi dengan K diketahui lebih dari 1, menghasilkan bayangan yang mengalami pembesaran, yaitu dinamakan sebagai A aksen, B aksen, dan C aksen. Besar pembesaran yang dilakukan pada segitiga ABC bergantung pada nilai K-nya. Transformasi dilatasi ini juga bisa disebut sebagai perkalian karena nilai dari X, Y dikalikan dengan nilai K sehingga menghasilkan pembesaran atau pengecilan. Jadi K-nya ini sangat bergantung untuk mengetahui pembesaran atau pengecilan
pada bangun tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Thank you for watching my video. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.